Ternyata ada fakta di balik Hajar Aswad ketika di zoom. Fakta ini diungkap oleh Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana pada Senin 3 Mei 2021 lalu, untuk yang pertama kalinya, Presiden Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merilis foto close-up resolusi tinggi Hajar Aswad. Foto Hajar Aswad dikumpulkan dengan teknologi Foxtag Panorama, sehingga tingkat kejelasan yang berbeda untuk menghasilkan satu gambar dengan akurasi terbesar. Untuk menghasilkan foto-foto Hajar Aswad yang dapat diperbesar itu memerlukan waktu 7 jam dengan 1050 gambar Foxtag Panorama untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel itu. Proses editing foto juga membutuhkan waktu sekitar 50 jam. Usai diolah, nampak foto tersebut sangat memuaskan dengan kejernihan berbeda. Foto Hajar Aswad digabungkan untuk menghasilkan satu foto dengan tingkat akurasi dan kualitas tinggi. Foto tersebut kali pertama di dunia yang mampu melihat lebih dekat Hajar Aswad. Gambar yang diambil sangat jelas, sehingga setiap orang bisa melihat setiap bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Bukan hanya itu, Hajar Aswad bahkan merupakan batu yang akan bersaksi di hari kiamat kelak. Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan membahas bahwa Ka'bah dan Hajar Aswad itu adalah miniatur seluruh umat manusia, lambang umat manusia dan hatinya. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Shadaqallahul azim. Jadi Ka'bah dan Hajar Aswad, yang mana Hajar Aswad atau batu hitam itu didatangkan dari surga, batu surga di bawah ditaruh di Ka'bah. Jadi yang dimaksud batu hitam dari surga itu maknanya bagaimana? Batu hitam yang berasal dari surga itu adalah hati manusia yang datangnya dari Tuhannya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang dimaksud Hajar Aswad itu, batu yang dari surga, yakni hati manusia yang belum ingkar kepada Tuhannya, maka batu atau hati, nyawa, roh, hidup itu ya uripe Allah. Inilah yang dimaksud batu hitam berasal dari surga yang ditempelkan di Mekah, di Ka'bah. Jadi setiap manusia itu ada hatinya, hati yang dari surga. Maknanya seluruh umat manusia itu ciptaannya Tuhan. Jadi apa yang di luar diri kita itu hanyalah simbol-simbol, kiasan-kiasan diri kita sendiri. Wa min anfusikum, dan semua ada pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Jadi Ka'bah dan Hajar Aswad itulah miniatur setiap manusia, lambang setiap manusia, lambangnya manusia untuk berkiblat kepada Ka'bah yang di Mekah sana. Kiblatnya dohir ya ke dohir, tapi kiblatnya hati ya ke hati. Kiblatnya hati pulang kepada uripe Allah. Di dalam semua ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, semuanya diawali dengan niat. Supaya apa? Supaya tidak tersesat dari Allah, supaya kembali kepada lillah saja, tidak kembali kepada laku-laku yang dilakukan oleh manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hati yang keras, lebih kerasnya batu inilah bahan bakarnya hawiyah, bahan bakarnya neraka. Jadi maknanya yang dilambangkan batu hitam Hajar Aswad yang di Mekah sana dicium-ciumi oleh manusia. Maknanya manusia diutus, diperintah untuk menciumi hatinya yang selama ini ingkar kepada Tuhannya. Maknanya manusia disuruh kembali kepada batu hitam, mensucikan hatinya. Mutu qabla antal maut, supaya kelihatan, supaya tersaksikan kebesaran, kesucian, keesaan Tuhannya di dalam hatinya. Inilah tanda bukti bahwa Ka'bah dan Hajar Aswad itu miniatur setiap manusia, agar manusia kembali berkiblat kepada dirinya. Dari siapa dirinya itu ada, dari siapa dirinya itu wujud, dari siapa dirinya itu tercipta di dunia ini. Itu maknanya haji itu, suci itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hati yang tidak mensekutukan Tuhannya. Jadi kira-kira lebih mulia mana Anda mencium Hajar Aswad yang di Ka'bah sana, dengan Anda taubat membersihkan Hajar Aswad Anda sendiri-sendiri di dalam hati Anda. Sucikan, wangikan kebesaran Tuhanmu di hatimu daripada dirimu sendiri. Inilah makna mencium Hajar Aswad yang dari surga itu. Hati manusia datangnya dari Allah, ya kembali kepada Allah.
kembali kepada yang menciptakannya. Jadi semua apa yang dilakukan di dalam syariat itu semuanya serba miniatur. Syahadatnya miniatur, sholatnya miniatur, zakatnya miniatur, puasanya miniatur, hajinya miniatur, hanya lambang-lambang saja. Tapi kebanyakan kita nyembah, mentuhankan lambang-lambang itu daripada yang sesungguhnya, daripada al-insanu sirri wa ana sirruhu, daripada mendewakan, daripada memuliakan pencipta semua ini, daripada memuliakan siapa pencipta solat, daripada siapa yang menciptakan zakat, daripada siapa yang menciptakan puasa, daripada yang menciptakan haji. Karena kita selama ini jadi Tuhan sendiri-sendiri, ya semuanya serba miniatur yang disembah, yang palsu yang disembah, yang fana yang disembah. Karena di dalam diri kita masih kewujudan diri manusia kita, ya kita akhirnya nyembah hawa nafsune dewe-dewe, nyembah bayangan, sehingga dipertuhankanlah bayangan-bayangan yang ada di luar dirinya. Jadi sholat itu pun juga miniatur. Makna sholat itu sejatinya sholatnya lahir, sholatnya badan, ya begitu. Tapi sholatnya jiwa, yo bali barang gustine. Akan tetapi selama ini hati kita kembalinya kepada hawa nafsu kita yang merasa melakukan, yang merasa kuat untuk melakukan ibadah-ibadah sholat itu. Ini yang salah jalannya, salah kiblat. Kiblatnya ke miniatur, bukan berkiblat yang menciptakan miniatur. Zakat, pembersihan hatimu dari dirimu di hatimu, yakni lewat membersihkan seluruh harta-hartamu, membersihkan seluruh pangkat-pangkatmu, membersihkan seluruh amal-amalmu, membersihkan seluruh kepintaranmu, membersihkan seluruh kecerdasanmu, sehingga kita jadi orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka hanya Tuhanlah yang tahu apa-apa, dan hanya Tuhanlah yang tahu siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ka'bah dan Hajar Aswad itulah contoh lambang setiap diri manusia. Kenapa manusia disyariatkan untuk berhaji ke Ka'bah sana? Supaya manusianya ingat dirinya, supaya manusia ingat dari siapa dirinya ada, supaya manusia bisa kembali kepada Tuhannya, bukan malah tambah sombong, bukan malah tambah besar manusianya, bukan malah tambah bangga manusianya bisa ke Mekah. Salah jalannya. Karena nyembah miniatur, tidak menyembah siapa yang menciptakan miniatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, segala sesuatu yang kita saksikan inilah miniatur semua. Miniatur manusianya. Semua berkiblat kepada manusianya. Maka Ka'bah, Hajar Aswad yang di sana pun berkiblat kepada manusianya. Jangan salah kiblat. Apa maknanya semuanya, segala sesuatu berkiblat kepada manusianya?
Contoh, gelas di depan saya ini berkiblat kepada saya. Bangunan-bangunan besar yang ada di depan saya ini berkiblat kepada saya. Pohon-pohonan berkiblat kepada saya. Manusia-manusia yang kulihat berkiblat kepada saya. Hayawan-hayawan yang kulihat berkiblat kepada saya. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya berkiblat kepada saya. Apa maknanya? Tanpa diri saya, tanpa diri Anda, maka semua itu takkan pernah ada. Inilah makna kiblat itu. Jadi semua apa yang kita lihat tanpa adanya Abdul Halim, maka gelas di depan Abdul Halim tak ada. Tanpa Abdul Halim, maka tumbuh-tumbuhan yang di hadapan Abdul Halim tak ada. Tanpa Abdul Halim, maka apapun bangunan-bangunan yang megah di dunia ini takkan pernah ada. Tanpa Abdul Halim, maka semua hayawan, tumbuhan, manusia takkan pernah ada. Kenapa? Karena Abdul Halimnya tak ada. Jadi adanya semua itu karena adanya Abdul Halimnya. Adanya segala sesuatu itu karena adanya diri Anda. Inilah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Jadi dengan Nur Muhammad itulah terciptalah segala sesuatu. Tanpa Nur Muhammad maka takkan tercipta segala sesuatu. Siapakah Nur Muhammad itu? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Ya, seluruh manusia itulah Nur Muhammad itu. Yang selama ini dipendam, yang selama ini dikubur di dalam hatinya, sehingga hatinya lebih keras melebihi kerasnya batu Hajar Aswad. Maka dari itu datangi batumu, cium-ciumi batumu agar tidak tersesat lagi. Kembalikan batumu, kembalikan hatimu, kembalikan nyawamu, kembalikan jiwamu, kembalikan rahmu kepada penciptamu, kepada uripe Allah. Itulah lambang dari Ka'bah dan Hajar Aswad yang dari surga, yakni hati manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Itulah yang dimaksud Hajar Aswad dari surga. Jangan salah cium. Jadi ciumilah hatimu, sadarilah dari siapa badan ini ada. Tanpa uripe Allah, badan ini tak ada. Inilah bangunan yang awal dibangun oleh Allah, yakni penciptaan Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah maka terciptalah seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya memahami dan Anda pun juga memahami. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimanakah caranya untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke surga? Yakni disyariatkan manusia pergi haji. Pergi haji wajib memakai baju ihram. Baju ihram pun itu juga miniatur. Jangan disembah miniatur itu. Maknanya baju ihram itu apa? Sucikan hatimu, sucikan dirimu dari dirimu di hatimu. Itulah baju ihram itu. Setelah pakai baju ihram disuruh tawaf 7 kali.
keliling Ka'bah, keliling Hajar Aswad. Apa maknanya? Kembalikan 7 yang bukan milikmu itu. Apa 7 itu? Sifat-sifatnya Allah. Kembalikan lagi kepada Allah. Langkah putaran pertama mengembalikan kudrat, kuasa Allah menjadi kuasa Allah. Kuasa manusianya dikembalikan menjadi kuasa Allah. Putaran yang kedua di dalam tawaf itu yakni menyerahkan iradah dari kehendak manusia jadi kehendak kerenteknya Allah. Putaran yang ketiga mengembalikan ilmu dari pengetahuan manusianya menjadi pengetahuan Allah. Putaran yang keempat di dalam tawaf mengembalikan hayat, hidup yang tadinya hidup manusianya dikembalikan kepada uripe Allah. Putaran yang kelima adalah mengembalikan sifat sama pendengaran manusia, dikembalikan sehingga menjadi pendengaran Allah. Putaran yang keenam mengembalikan sifat basor, penglihatan yang diakui penglihatan manusia dikembalikan menjadi penglihatan Allah, penglihatan urip. Kalau tidak ada urip ya tidak ada semua itu. Putaran yang terakhir mengembalikan sifat kalam. Segala kalam yang ada di alam semesta ini ya kalam Allah. Termasuk yang ada di seluruh segala sesuatu ini. Mendengar apapun yaitu dengarnya uripe Allah. Bila manusia tak hidup ya tidak bisa mendengar apa-apa. Bila manusia tak hidup ya tak bisa melihat apa-apa. Bila manusia tak ada uripe Allah ya tidak bisa berkuasa apa-apa. Bila manusia tak diuripi oleh Allah ya tak bisa kerentek kehendak apa-apa. Tak bisa ngomong apa-apa. Sehingga lengkap putaran tawaf itu. Sehingga ketemu dengan Ka'bah dan menciumi Hajar Aswad. Kembali lagi hati yang keras lebih kerasnya batu. Kembali ke surga lagi. Kembali ke sisi Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala itu. Jadi semua ibadah-ibadah itu serba miniatur. Jadi ada makna yang tersembunyi, makna mutasyabihat di balik setiap ibadah-ibadah itu. Puasakan dirimu di hatimu, puasakan kewujudan dirimu di hatimu, puasakan kehadiran dirimu di hatimu, puasakan kehidupan dirimu di hatimu agar nyata kehidupan Tuhanmu di hatimu. Itulah puasa. Sehingga lengkaplah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji di dalam satu kesatuan esanya Allah. Duduknya sudah mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Berdirinya sudah mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sholatnya sudah mengandung syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan segala apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua mengandung keesaan Allah. Kembali menjadi utusan Allah. Karena semuanya dikembalikan kepada yang menciptakannya. Inilah tanda bukti bahwa Ka'bah dan Hajar Aswad itu miniatur setiap manusia. Contoh lambang yang manusia menghadap. Jadi jangan salah hadap yang ke miniatur, hadaplah yang sesungguhnya. Hadapkanlah dirimu di hatimu untuk menghadapkan dirimu kepada Tuhanmu. Maka dari itu man arafa nafsahu,
Barang siapa tahu hakikat siapa dirimu, siapa diri manusia ini yang tak ada, siapa diri manusia ini yang tak wujud, siapa diri manusia ini yang tak hidup. Bila manusianya sudah mengenal dirinya, berkiblat kepada dirinya, maka ia akan faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya sebagai Tuhan yang menciptakannya, Tuhan yang mengadakannya, Tuhan yang menghadirkannya, Tuhan yang mewujudkannya, Tuhan yang menghidupinya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa diberi petunjuk, dikehendaki oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.